Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Koswara. Saya guru di SDN 3 Sukatani, Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil field teaching kegiatan pembelajaran secara daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan cek absen dulu ya, karena kita pembelajarannya sekarang ada dalam jaringan daring ya. Jadi kita ceknya di WA grup saja. Kalian absen, nanti dikirimkan ke WA grup, terus yang tidak hadirnya dikasih tanda gitu ya. Jadi siapa? Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, kita lanjut ya. Sebelum kita pembelajaran, kita cek dulu ya, cek pakaiannya yang rapikan dulu. Sudah rapi semuanya, rapikan dulu. Rapikan. Alat tulisnya disimpan dulu karena kita belum memulai pembelajaran ya. Nah, udah siap? Kita maju ke pembelajaran. Nah, setelah itu kita laksanakan berdoa dulu ya. Yang akan berdoa, yang paling duluan tadi hadir. Tadi Bapak melihat yang duluan dari itu adalah, oh iya ini ya, Nia, coba Nia untuk pimpin berdoa ya, karena tadi sebagai penghargaan dari Bapak hadir yang paling duluan. Ya Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Berdoa ya, setelah berdoa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dapat hari ini bermanfaat buat masa depan kita, buat kalian semuanya ya. Membuka gerbang kesuksesan. Terus kita lanjutkan ke refleksi dulu ya, ke hal-hal yang bikin semangat kita, karena kalian hari ini kelihatan masih ini ya, masih loyo atau belum. Sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Nah, terima kasih kalau sarapan, karena sarapan itu penting ya, buat kita lebih semangat, lebih bertenaga untuk belajarnya. Sebelum itu kita langsung bernyanyi dulu ya. Kita menyanyikan karena sekarang adalah memperingati hari kemerdekaan. Pada hari kemarin kita masih punya semangat. Kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Hafal nggak Hari Merdeka? Hafal, Pak. Yang 17 Agustus. Kita nyanyi bersama-sama. Boleh? Boleh, Pak. Boleh, ya. Kita mulai menyanyikan Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka,
Terima merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pintar, tepuk tangan. Ya. Gunanya kita menyanyikan lagu itu agar kita punya rasa nasionalisme, ya. Karena kita sebagai negara yang besar, ya, kita harus selalu memupuk rasa nasionalisme di antara kita. Ya. Bapak akan memberikan motivasi buat kalian. Kita akan uji coba menguji kepintaran kalian dengan cara gini ya. Bapak angkat tangan. Caranya seperti ini. Jika tangannya diangkat, ketemu ini yang otomatis ketemu berarti kita udah jalan ininya. Tapi kalau ininya tidak ketemu, di sininya nggak ketemu, otomatis berarti kita harus belajar lagi. Kalian harus belajar lagi. Coba, siap dicoba? Siap. Kita mulai tangannya di bawah dulu, otomatis. Ketika Bapak bilang 1, 2, 3, langsung kalian otomatis shoot. Ya, bisa? Begini Pak, begini. Ya, bukan segini, bukan begini, tapi otomatis. Itu, siap? Nggak kelihatan bapaknya. Bapaknya Ini, nggak Pak. kelihatan, Pak. Nah, Ini ya. kita dari bawah angkat, set, tuh, di atas kita. Oh, gitu. Siapa? Ya, siap. Kita mulai 1, 2, 3. Set. Ya. Ketemu, Pak. Yang saya. Ya, bagus. Berarti Bersentuhan Okta Pak. itu adalah siswa yang hebat. Ayo, Pak, Itu ketemu, Pak. Ya, tepuk tangan buat De Okta. Itu Saya De enggak, Nunurnya Pak. tidak bisa ya, karena tidak konsentrasi tuh. Belajarnya mengalir ke sana kemari, nggak tahu ada apa tuh. Ya. Sekian aja, Pak, itaknya. Jadi fungsinya itu kita uji konsentrasi supaya kita termotivasi untuk lebih kreatif, lebih otaknya berpikir. Itu ya, kita langsung aja ke pembelajaran ya. Pembelajaran di mana sebelum kita ke pembelajaran, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan kenapa belajar hari ini seperti ini ya, apa tujuannya di kehidupan sehari-hari. Kan yang namanya pembelajaran itu harus berhubung dengan kehidupan kita dan bermakna ya. Jadi kita akan belajar IPA yang dimana kemarin kita sudah belajar tentang alat gerak ya. Tahu alat gerak? Coba alat gerak itu apa saja yang termasuk alat gerak? Tangan, bagus. Tepuk buat Bapak Kohimat. Kaki. Ya. Kaki, Pak. Kaki, bagus. Kaki. Itu dari manusia, dari binatang. Coba contohkan gerak binatang. Apa itu gerakan apa itu? Saya. Saya berarti punya burung. Itu yang melhok terus. Deresti. Coba selain burung apa aja yang alat gerak? Ekor, Pak. Ekor. Yang punya ekor binatang apa saja? Ikan. Kucing, Pak. Oh, hebat. Ya. Kucing. Tadi kita Ayam. sudah tahu ya alat gerak. Kita sudah tahu alat gerak tadi. Ya. Jadi tujuan kita belajar IPA itu, jadi kita nanti Bapak akan menampilkan sebuah gambar ya, gambar bukan beberapa gambar di mana kita akan mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa menyebutkan kelainan otot, ya, kelainan atau penyakit pada otot. Jadi kita akan belajar tentang otot dan tulang. Karena tulang, alat gerak itu kan ada tulang,
bagiannya ada tulang, ada otot. Jadi ada dua ya, ada gerak pasif dan gerak aktif. Yang mana gerak yang termasuk gerak aktif? Coba yang tahu. Kaki. Yang termasuk gerak aktif. Tangan. Tangan itu terdiri dari apa? Kalau aktif berarti ada apa di tangan? Otot. Ada otot. Selain otot ada apa? Ada engsel. Tenaga. Kalau kita buat layangan suka buat apa dulu? Rangka. Rangka. Berarti di manusia ada rangka apa? Rangka. Di manusia ada rangka apa? Rangka tulang. Rangka gerak. Jadi kita akan tahu ya. Alat gerak itu ada pasif, ada. Izin ke belakang mau pipis. Ya, silakan. Tapi awas, jangan berdua ya. Sendiri Iya, saja. Pak. Ya. Jadi ada pasif, ada aktif. Yang pasif itu otot, yang aktif yang aktif otot, yang pasif adalah tulang. Tulang. Baiklah, Bapak akan share dulu ya. Tunggu ya, kita share dulu. Nah, kita perhatikan ada gambarnya? Belum, Pak. Belum terlihat. Sudah ada belum? Sudah ada. Ada, Pak. Ada. Kita akan belajar satu persatu ya. Dari mulai kita tadi sudah belajar tentang alat yang pasif ya. Ada bagian-bagian gerakan manusia yang pasif dan aktif. Kita dari satu dulu ya, di gambar ini dulu. Nah, sini ada gambar apa di sini? Coba. Badan miring-miring, Pak. Nah, itu Ada badan yang sedang joget, miring. Pak Guru. Coba kalian analisis. Pak. Ya, coba kalian perhatikan, analisis. Ini ada 3 badan yang beda. Coba. Iya, Pak. Iya, Pak. Beda. Nah, itu yang di ujung itu siapa yang di ujung diam terus? Kayaknya Denunung ya, Denunung. Kenapa? Nangis, Pak. Oh, nangis kenapa? Di ini ya, Belum dikerjain makan. sama ini, sama Kohimat ya. Iya, dikerjain tuh, Pak. Dicubitin. Oh, jangan. Awas satu ya, harus ini. Harus sayang sama teman. Nah, di sini ada nomor 1 gambar. Gambar yang 1 ini. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Nah, gambarnya. Coba analisis. Dilihat. Tulangnya bengkok gitu, Pak, ya. Bengkoknya ke depannya, Pak. Yang Lagi nomor hamil, 1. Pak. Lagi hamil. Wah, ini kan Ya, laki-laki. Masa laki-laki hamil? Oh, itu laki-laki, Pak. Laki-laki itu mah. Jadi Tulangnya ini bengkok. ya, ke semua tulang, ke semua organ dalam tubuh kita termasuk organ gerak. Jadi kita harus selalu menjaga agar tidak seperti gambar yang di atas. Kenapa Pak cara gambar di atas itu? Karena ini kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa ya. Ini Bapak suka memperhatikan kalian dalam duduk tuh tidak benar posisinya ya, duduknya tidak benar. Terusan gaya hidup yang Tidak sehat. yang selalu ini ya, apa kalau dalam kehidupan kita tidak terlalu berambisi untuk sehat ya. Iya, Pak. Kurang Itu biasanya. olahraga. Kurang olahraga, Pak. Kurang olahraga tuh itu ya. Kurang olahraga katanya. Ini efeknya karena kebiasaan yang tidak bagus ya. Baik. Kurang baik seperti ini. Yang ini yang kedua, ini namanya rodosis ya, kelainan pada tulang. Ini namanya rodosis. Jadi tulangnya melengkung ke ini ya, ke depan. Yang kedua ini namanya skoliosis. Ini efeknya apa tuh, lihat. Jalannya seperti apa? Ke kiri, ke Melengkung kanan. ke kiri. Kanan. Biasanya
anak-anak kalau jalan suka ini ya, suka miring-miring dengan temennya. Nah, karena kebiasaan atau ini bekerja keras. Kalau di orang tua itu suka bekerja keras, tidak seimbang untuk membawa ini ya, membawa beban, akhirnya seperti ini. Itu atau kayak memukul rumput ya, memikul rumput atau memikul beras. Nah, jadi kalian sebagai siswa, anak-anak, kalian harus jaga karena kalian itu adalah harus jadi generasi sehat. Mengerti? Yang satu lagi, coba analisis. Ini kenapa? Itu jadi bongkok. Bungkuk kenapa? Karena jatuh bukan Pak itu Pak. Bukan karena jatuh, mungkin ini karena kebiasaan. Oh iya. Apalagi diduduk ya. Kalian biasa duduk enak kan? Suka gini duduknya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita kurang baik, kalau 1 hari 2 hari bisa biasa, tapi kalau udah lama-lama kita akan seperti itu. Jadi kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kita belajar hidup sehat. Ada yang ditanyakan sampai di sana? Coba. Sudah mengerti? Mengerti, Pak. Kita lanjut. Ini tentang tulang. Sekarang kita ke materi pokok, yaitu tentang gangguan yang menyerang otot manusia. Di antaranya ini ya. Ini macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kontekstual ya, yang konteksnya nyata, kita akan menemukan berbagai macam-macam gangguan kelainan pada otot. Atau kalian pergi ke rumah sakit, wah Pak, kenapa ini seperti ini? Ah Bu, ini kenapa seperti ini? Atau kalian main keluar, melihat orang, oh ini kayaknya seperti ini. Atau kita melihat jalan-jalan ke tempat wisata, kan bakal beda-beda. Oh ini Pak, kenapa? Ini mah gendut, ini mah krempeng, kan bisa dibedakan. Mana yang sehat, mana yang tidak ada kelainan. Ya, itu. Bisa dilihat Ibu? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Jadi kita akan coba apa itu hipertrofi, apa itu atrofi, apa itu setip, dan apa itu tetanus. Sudah suka mendengar kata-kata kosakata seperti ini? Tetanus. Saya pernah itu, Pak. Kalau tetanus pasti pada tahu ya? Iya, Pak. Pernah, Pak. Pada tahu. Ini merupakan sebuah penyakit otot manusia. Ya. Manusia. Ini sangat berbahaya. Ya. Jadi kita hindari. Ini langsung ke sini. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Coba kalian analisis dan perhatikan. Karena Bapak tidak akan memberikan soal, kita pemahaman saja, dianalisis satu persatu biar kalian paham dan bisa dilihat di konteks kehidupan kita ya, di lingkungan kita. Di sini ada hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, adakah di sini yang suka berolahraga? Coba, siapa yang cita-cita ingin jadi olahragawan? Kakak saya, Kak. Oh, Deokta ingin jadi apa? Atlet apa? Renang aja, Pak. Aduh, atlet renang hebat. Biar ini ya, biar sehat, biar karena renang itu bisa bikin badan lebih tinggi. Ukurannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Yang lainnya, coba Kohimat ingin jadi atlet apa? Saya ingin jadi pemain bola, Pak. Main bola. Kayak pemain yang itu, yang pemain Persib ya? Iya. Atau pemain Real Madrid itu siapa? Yang terkenal pemain Real Madrid? Kalau pingin. Robi Darwis, Pak Guru. Robi Darwis itu pemain Persib. Yang internasional siapa? Coba. David Beckham, Pak. Wah, David Beckham itu pemain mana tuh?
Ronaldo tuh ya, kita jadi atlet. Ada yang tahu olahraga yang ini, body language, yang ini memerlukan body yang bagus. Apa itu? Ada Ray. Ada Rai. Ada itu atlet apa? Angkat besi. Angkat besi. Betul, angkat besi. Badannya gede, Pak. Oh iya, bagus. Tepuk tangan. Ototnya gede. Angkat besi, tepuk tangan. Itu jawabannya hebat ya, bukannya ini hebat, betul. Jadi punya asumsi. Oh ini. Yang itu yang betulnya atlet apa? Ada Rai? Binaraga, Pak. Binaraga. Jadi kita menampilkan otot-otot yang kuat. Ya, tapi di balik itu kita punya otot yang besar, itu ada kendalanya. Kalau tidak kita pelihara. Contohnya di sini. Kayak ada Rai itu atlet, itu dipelihara bagus. Tapi kalau kita kelebihan olahraga itu akan menjadi masalah. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang hipertrofi. Biasanya badannya berkekar kayak apa? Samson ya? Ya. Atau kayak apa yang Besar di film luar negeri kayak siapa yang besar? The Hulk ya? The Hulk besar-besar tuh. Itu karena kan itu kelainan ya. Karena kelainan yang dari otot. Nah, di sini ada ini. Ya. Ini akan bermasalah kalau kita tidak dikelola badan kita. Jadi kelebihan olahraga itu sebetulnya tidak baik ya. Contohnya seperti ini. Karena kita terlalu banyak berolahraga, otot-otot kita akan membesar dan nantinya akan menjadi kendala itu. Mengerti? Mengerti, Pak. Semuanya mengerti? Mengerti, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Coba sekarang kita lanjut ke yang kedua. Mas, lagi sungguh. Nah, di sini yang kedua, ya. Ini coba lihat gambar dan analisis. Ada gambar apa di sini? Kurus. Kaki Ini kurus. kakinya kurus. Coach, kenapa kaki kurus? Pasti bakal bertanya-tanya ya. Iya. Apakah kurang makan atau gimana? Ya, itu. Kurang Coba. makan sepertinya, Pak. Makan, iya pasti kayaknya kurang makan ya. Iya, Pak. Pernahkah kalian melihat di kehidupan sehari yang kayak seperti ini? Nah, Gimana kalau melihat seperti ini? Kita sedih apa gimana? kasihan. Kasihan, Pak. Kasihan banget karena ini seperti ini ya, tidak normal. Ini yang diam terus. Ada Resti. Kenapa Resti diam terus? Enggak apa-apa, Pak. Harus semangat ya. Iya. Nanti kalau semangat, Bapak kasih permen ya buat Iya, buat Pak. ini. Terima kasih. Saya ngantuk, Pak. Ngantuk, kalau ngantuk boleh keluar dulu, basuh mukanya biar tetap segar. Ya, makasih, Karena Pak. nanti setelah ini kan kita kalau istirahat biasakan kita suka sholat duha bersama-sama. Dan kita sekarang hari Kamis. Biasa kan Bapak suka mengingatkan kumpulkan bawa perlengkapannya, peralatannya buat sholat duha di masjid. Itu. Jadi biar kita afdol ya dalam belajar. Jadi kita belajar ilmu dan belajar agama dan pengamalannya. Pak Guru izin ke belakang, Pak Guru. Ya, silakan. Di sini ada gambar ya. Coba Bapak ingin bertanya kepada yang paling depan. Siapa ya yang paling depan duduknya? Ada siapa yang paling depan? Tidak kelihatan. Oh, ini ada ya. Yang paling depan ada. Oh, ada Jujun. Ya, Pak. Jujun suka ini kesana kemari tuh. Culang cileng, orang Sunda lama. Ngantuk, Pak. Ngantuk. Oh, kalau ngantuk kita harus beri tepuk dulu ya. Siap? Ya, Pak, biar semangat, Pak, biar nggak Ya, ngantuk. siap. Kita tepuk dulu.
ya, biar lebih semangat kita memacu belajar lebih tinggi lagi. Ya. Nah, tahu tepuk Indonesia? Belum, Pak. Bapak udah tahu, Pak. Belum ya. Gini ya, kalau Bapak bilang Indonesia, kalian jawabnya gini. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Bisa? Bisa. Kita bareng-bareng coba ya. Kita bareng-bareng coba tepuk Indonesia. Nah. Tepuk Indonesia. Indonesia. Satu apa tadi? Satu nusa. Ulangi lagi kita. Ayo. Semangat, yang semangat. Awas, jangan ngantuk. Ini masih pagi. Ya, kita harus semangat. Belum sarapan, kita, Pak. Belum sarapan. Aduh. Ya, siap. Kita ulangi lagi ya. Ya, Kita ulangi Pak. lagi. Tepuk Indonesia. Indonesia. Satu nusa. Satu bangsa. Satu bahasa. Nah, itu Indonesia. bisa. Bisa. Satu lagi kita tepuk semangat. Bisa tepuk semangat. Bisa. Coba yang kalian tahu tepuk semangat seperti apa. Coba yang udah bisa. Tepuk semangat. Prok, prok, prok. Prok, prok, mak. Prok, ngat. Semangat. Wah. Tepuk tangan buat kita semua. Karena kita semangat. Atau Bapak punya ini tepuk semangat yang baru. Ya, yang baru. Ini tepuk semangatnya. Ya, biar kalian fresh. Belajarnya lebih hebat lagi. Ya. Sini ada tepuk semangat. Bapak kasih contoh ya. Tepuk semangat. Yes. Ya, bisa? Bisa. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Lanjut, kita kembali lagi ke ini ya, ke laptop. Nah, sini ada atropi. Atropi itu apa itu atropi? Saya baru dengar atropi itu. Apa itu? Di tetangga biasanya kita kalau jalan-jalan suka melihat orang yang krempeng, ya betul. Iya, Pak. Betul. Kita kenapa itu lagi sakit apa gimana? Itu sakit? Delia, Main aja. masih semangat Delia? Semangat, Bapak. Ya, so di sini ada kita lihat tuh ada gambar yang kecil kakinya. Nah, ini adalah atropi. Atropi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Nah, hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi ini ciri-cirinya ototnya kecil, ya, jadi lemah. Kelainannya jadi ototnya mengecil, lemah, dan fungsi ototnya menurun. Kalau istilahnya itu berjalan juga tidak akan tegak seperti kita yang normal ya. Ini cirinya. Ini akibatnya akan mengganggu sistem otot kita karena tidak seimbang ya. Karena otot yang lemah, mengecil, dan fungsi otot yang menurun. Jadi kalian harus jaga ini biasanya faktor makanannya harus dijaga. Untuk otot kuat itu biasa minum apa? Kalau pagi-pagi kita minum apa? Susu, Pak. Suka minum susu? Vitamin. Iya, Pak. Itu baik buat kesehatan ya. Jadi kita harus minum susu. Tuh di sana di tempatnya Kohimat itu banyak susu sapi yang murni yang baik untuk kesehatan ya. Kita minta saja ke sana ya biar fresh ya. Bisa? Ya, Pak. Analisis itu. Nah, sekarang kita udah analisis yang
Gambar keberapa tadi? Kedua ya. Kedua. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ini ada gambar yang ketiga. Nah, di sini ada stip atau kaku leher. Atau istilahnya itu suka kita temui di kehidupan kita ya. Di kehidupan kita, di kehidupan nyata kita ini suka ketemu. Apalagi yang ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak yang sudah usianya lumayan ini ya, lumayan tua ya. Jadi ini biasanya kenanya karena kesalahan kita dalam tidur biasanya ya, atau salah bantal katanya. Pernah kalian mengalami salah bantal? Pernah, Pak. Bantalnya terbalik, karena terbalik jadi lehernya sakit. Ya. Coba lihat di sini di lehernya. Itu kelihatan seperti apa di lehernya? Coba. Di Resti itu lehernya seperti apa tuh? Lihat di gambar, di analisis. Lehernya sakit, Pak. Sakit. Berwarna apa? Coba. Merah. Berwarna merah. Terus Denonong itu lihat analisis itu gambarnya seperti apa? Kita lihat di analisis. Coba. Itu punggungnya merah, Pak. Merah. Merahnya, ya merah. Kenapa cenah merah seperti itu? Coba. Ototnya ketarik gitu, Selain Pak. radanya peradangan, Pak. Bobonat iya, Pak. Bobonat teres. Nah, bobona teras. Nah, bobona Teres, teras terus pesan, bobona teras. Karena ketarik. Nah, yang lainnya coba lihat ini kenapa bisa seperti ini? Coba. Tadi udah ada jawaban dari siapa? Dari Resti. Karena bobona cenah yang tidak benar itu. Pesan ketarik. Kenapa angle, Pak? Oh gitu. Tuh, sahur Deniage seperti itu ya. Biasa di kursi, Pak. Itu ya. Atau di kursi ya, kursi. Tuh. Jadi itu kalau istilah kerennya itu adalah stip. Ya, penyakit itu kalau istilah kerennya stip. Kalau kita mah pasti kaku leher tapi pengen apa? Kejang apa? Bukan kejang apa ya? Kram tuh. Jadi kenanya kram. Kram, sakit ini lehernya biasanya. Kaku. Ya, lehernya yang sakit ya karena lalu kecapean atau salah posisi tidur. Atau memikul beban yang berat. Sini. Berat. Kelainan otot ini karena peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tuh. Biasanya orang kalau loncat-loncat di poli biasanya suka ada yang set ini. Kalau bermain poli biasanya suka ini langsung kejang. Ya, biasanya. Atau petani yang memikul beras yang berat, misalnya seperti ini. Cek padi langsung, oh ini langsung kena atau kena punggung ini ya. Ini berbahaya ya. Kalau kita tidak cepat diobati, ini bakal lebih berbahaya ya. Karena ini akan mengganggu leher kita. Atau ketika kita salah ini ya, salah tidur. Biasanya kalau anak-anak itu tidurnya nyandar di kursi ya, di bantalan kursi yang miring ini. Ya, jadi itu kan terasa, oh pas kita bangun, aduh ini mah sakit tuh ya. Nah, gimana caranya supaya kita tetap sehat ya seperti ini? Kita berperilaku normal. Berarti kita harus dihindari menjaganya harus seperti apa? Coba cara menjaga agar tidak seperti ini. Coba sebutkan. Olahraga, Pak.
berolahraga yang terlalu banyak badannya elastis. beban yang berat, Pak. jadi anak-anak jangan terlalu membawa beban yang berlebihan. Sebelum olahraga pemanasan Pak Guru. Oh, kita stretching dulu ya. Ini yang diam terus. Mintar sih, kenapa? Mengerti atau bingung? Atau Bapak terlalu cepat mengajarnya? Ngerti, Coba Pak. kasih masukan. Bapak ngajarnya jangan seperti itu. Bapak saya gak ngerti. Ya, saya Bapak terima karena ya Bapak terima. Biar kita sama-sama belajar sama-sama bisa ya. Ini. Jangan Ini. cepet-cepet, Pak. Oh iya. Kita santai-santai ya, alon-alon saja. Begitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi ini akibat gerakan yang mentak secara tiba-tiba. Kalau anak-anak biasanya suka bermain kan, lari-lari, kejar-kejaran. Tiba-tiba ada yang di belakangnya yang nepuk itu. Cet ke sininya. Nepuk terlalu keras, ini pasti akan sakit, kena ke leher. Gitu. Atau kita di kehidupan nyata ada Sana pangmira dikan aja sana tadi di itu tuh ya. Cuk. Ini tak yang suka memikul berat di pasar, Pak. Ya. Suka ke pasar enggak? Ya, kulit Dia suka ke pasar? Nyampe pilari ya. Pak. Kalian di pasar suka beli apa di pasar? Makanan, Pak. Makanan. Ih, hebat. Pasti anak-anak mah makanan ya. Kalau mama suka beli apa, mama? darat. Sayur, Pak. Ikan. Ada yang suka beli beras? Ada, Pak. Ya, Pak. Pernah kalian melihat orang yang memikul beras? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Karung besar, pernah? Ya, pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, gitu. Kasihan nggak? Iya, Kasihan, Pak. Itu kalau kita lihat bapak-bapak yang memikul beras terlalu terus-menerus, pasti akan kena dampak seperti ini ya yang kalian lihat. Kaku leher ini, kaku leher itu lumayan ya, pengobatannya lumayan lama ya, harus dipijit atau diberi olesan minyak atau harus diperiksa ke dokter. Jadi kalian harus jaga-jaga agar tidak seperti ini ya. Ke orang tua, Pak, Ibu, bekerjanya harus teratur, jangan seperti ini. Nanti kasihan, sakit lehernya. Ya. Yang selanjutnya ini. Oh iya. Setelah ini ya, setelah kita beres ini kita bagi kelompok. Kita melihat ada hal-hal yang harus didiskusikan. Ya, diskusikan. Tapi Bapak akan bereskan dulu materi ini ya, materi tentang penyakit pada otot ya. Ini ada yang terakhir ya, ada tetanus. Pasti tetanus itu sudah tidak asing di telinga kita. Betul. Ada yang pernah melihat penyakit tetanus? Coba. Saya Nur, pernah melihat tetanus, orang yang pernah tetanus? Pak. Minjak paku. Oh, gimana rasanya? Sakit. Menyut-menyut. Gimana rasanya? Sakit, Oh, Pak. sakit Menyut-menyut. banget. Banget. Pasti sakit ya. Iya, Oke. Pak. Terusan Delia, coba lihat di sini ada gambar apa saja? Itu ada kaki nginjek tuh, Pak. Oh, kaki nginjek apa itu? Nginjek apa tuh, Pak? Bola. Kaki nginjek, Jarum ya, Pak. Pak. Aku. Oh, paku. Aku. Terus gambar kedua ada apa lagi? Tuh. Ada gambar orang bobo, Pak. Orang tidur. Gimana? Tidur itu, Pak. Dan Nunur yang itu yang tengah gambar apa? Ada gambar orang tuh lagi apa tuh yang kepalanya Sakitan itu. kesakitan ya? Nyengir dia. Iya, karena lagi nyengir, lagi Gitu, Pak. nyengir. Sakitan. Lagi nyengir, Pak. Masa kok Terlalu sakit ya? kenapa aku nyengir, Pak? Kesakitan dia. Ya, kesakitan. Ini ya. Penyakit ini kita akan akan lihat
analisis kenapa bisa terjadi penyakit ini. Nah, tetanus melainkan kelainan otot yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Jadi penyebabnya ini bakteri ya. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang biasanya. Nih ya, ini penyakit yang berbahaya. Karena Bapak punya pengalaman ya, punya teman yang kena penyakit tetanus, dia terlalu parah, akhirnya dipotong ya, diamputasi dari mulai segini sampai ke atas, ke bagian kaki atas ya. Akhirnya karena terlalu sakit, terlalu penyakitnya sudah ini ya, sudah kebal, akhirnya meninggal. Ini berbahaya banget. Jadi kalian harus hati-hati ya. Harus hati-hati dalam bermain. Kalau nanti kena ada paku, keinjak, atau ada virus yang menempel karena luka, itu bahaya ya. Ini biasanya orang yang kena tetanus itu menginjak, di sini ada gambar menginjak paku yang kalau paku bersih itu tidak akan terlalu ini ya, tidak akan terlalu parah ke penyakitnya. Ini yang bahaya itu paku yang seperti apa? Coba yang tahu. Yang berkarat. Berkarat. Jadi yang berkarat itu karena adanya apa? Kalau di fisika? Pelapukan. Pelapukan ya. Jadi adanya pelapukan oleh apa? Oleh angin atau air ya. Itu betul? Air. Oh iya. Jadi pelapukan terjadilah besi berkarat. Ini berbahaya. Jika keinjak, kita akan mengandung kuman di kaki. Nah, kita akan bengkak, akan lebih parah lagi. Karena ini tetanus itu penyakit yang luar biasa ya. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Dari gambar 1 sampai berapa 4 ya. Ada yang tidak dimengerti, tidak dipahami. Coba yang tidak paham mengacungkan tangan. Sudah paham, Pak. Aha. Yang lainnya? Iya, Paham, Bang. Paham semuanya? Paham. Pak. Betul, paham? Paham. Awas, paham-paham pas nanti Bapak ngasih soal, nanti dikelompokkannya kita menganalisis per kelompok, kita nanti presentasi satu kelompok ya. Presentasi kalian harus bisa. Bukannya Bapak memaksa, kita belajar untuk mengemukakan pendapat. Biar kalian lebih hebat jadi generasi unggul. Mau jadi generasi unggul? Mau, Pak. Kita harus jadi generasi unggul, generasi yang cerdas. Cerdas. Jika kita cerdas, kita pintar, berarti bangsa ini akan maju. Betul? Seperti lagunya apa? Maju tak gentar. Hafal lagu Maju tak gentar? Maju tak gentar. Coba siapa yang hafal Maju tak gentar? Coba nyanyikan. Deokta bisa? Malu, Pak. Malu, kenapa malu? Sok, yang mau nyanyi, Bapak kasih hadiah nanti. Siapa? Ayo. Nunur, Pak. Nunur mau? Tahunya sedikit, Pak. Gak apa-apa. Yang penting mah kita bisa mencoba. Ya, mencoba daripada tidak sama sekali. Ya. Malu-malu itu. Juta gentar. Pembela yang benar. Itu aja, Pak. Oh itu ya, hebat. Tepuk tangan. Ya. Jadi kita punya rasa kebangsaan nasionalisme yang tinggi. Satu kalimat juga udah hebat ya. Apalagi hafal semuanya. Gitu ya. Nah, di sini ada soal ya. Kalian perhatikan soal dan diskusikan. Siap, kita bagi kelompok ya. Bapak bagi kelompok. Di sini ada 11 orang, berarti dibagi berapa kelompoknya? Kelompoknya mau ditunjuk oleh Bapak
Mau Tunjuk aja, Pak. kalian yang menentukan atau gimana? Tunjuk aja, Pak. Tunjuk aja, Pak. Aku Oh, mau pilih ditunjuk. sendiri. Ayoin aja. Pilih. Mau coba kita voting yang pilih sendiri berapa orang? Aku, Pak. 1. Siapa lagi? Saya, Ada. Pak. 2 orang. Yang mau ditunjuk sama Saya, Bapak Pak. siapa? Saya, Pak. Berarti Bapak yang tunjuk ya. Kita Rumahnya deket ya, Pak ya. ya betul, kita zonasi saja ya. Zonasi yang dekat-dekat rumah biar efektif ininya belajarnya ya. Ya, Pak. Biar efektif belajarnya dan lebih paham. Nah, biasanya kalau Kohimat disuruh sama Nunung itu tidak akan mau karena jauh. Kemungkinan tidak akan mengerjakan nantinya ya. Jadi kita pilih yang dekat-dekat saja. Di sini kita pilih dulu ketua kelompoknya biar ketua kelompok menentukan siapa anggota kelompoknya ya. Siap? Siapa? Jadi tiap kelompok terdiri dari ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Untuk kelompok 1, siapa yang mau menjadi ketua kelompok? Ayo, siapa? Saya, Pak. Oh, siapa itu? Deokta ya? Saya, Bu Ita. Bu Ita. Kakak Ita. Pak. Ita, Pak. Nah, Ita ketua kelompok 1. Iya, Siap. siap, Pak. Siap. Oh, anggotanya mau siapa? Ya, mohon. Saya, Pak. Siapa? Anggotanya Boleh siapa? pilih ya, Pak ya? Deket Ita, Yo, Pak. pilih Boleh dulu. rumahnya. Pak. Yang rumahnya Katanya dekat deket biar Pak ini. Ita, Pak, rumahnya. Oh gitu. Pilih Jadi Budi. gitu. Jadi Ita Boleh milihnya pilih ya. ya Nia sama Budi. Budi Kohimat. bertiga itu ya cocok. Kompak ya. Iya. Siap, Pak. Yang kedua ketua kelompoknya Deokta. Saya. Oke, Pak. Siap. Siapa? Oh, Saya pilih anggotanya mau siapa? Yang dekat rumahnya. Ibu Kakak Resti dengan Kakak Nunur. Dekat Ya. rumah itu, Nunung Pak. sama Kak Resti itu sama Deokta di kelompok 2. Ya. Yang ketiga Bapak pilih ketuanya itu siapa ya di sini? Yang belum? Nia, Pak. Pak, belum. Oh. Nunung ya, Nunung belum? Ya belum, Pak. Nunung jadi ketua kelompok. Pilih anggotanya. Ya, yang belum siapa? Mulia ya. Nung kan Ya, dekatnya sama Jujun. Ya, Jujun belum? Udah. Belum. Ya, sama Jujun aja, Lia dan Nah, Jujun. berarti itu kelompok ya. kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok berikutnya berarti 2 orang. Siapa yang 2 orang sisanya? Ibu Saya, Pak. Pince sama Mimin, Pak. Iya, Oh Pak. ya, Pintu sama Mimin ya. Gak apa-apa berdua juga ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Ya, yang penting mah semangatnya tuh ya. Nanti kelompok yang semangat dikasih hadiah buku dari Bapak ya nanti setelah istirahat. Tapi semuanya harus semangat. Karena kelompok ini dinilai kita akan presentasikan di depan per kelompok kita untuk mencari solusi dan hasil ya. Nah, di sini ada sebuah ini ya, bukan sebuah. Perhatikan soal di bawah ya. Kita diskusikan. Ini berhubungan dengan yang tadi Bapak terangkan ya. Bapak terangkan. Tapi sebelum ini kita tayangkan video dulu ya, video pembelajaran yang tadi. Gimana kabar kalian? Kali ini kita akan mempelajari tentang
organ gerak manusia dan fungsinya. Ada itu videonya? Belum, Pak. Masih yang poin, Pak. Nanti dulu ya. Kita Papa cari dulu. Dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif Sudah ada? Belum, Pak. Coba Belum? kalian perhatikan gambar. Belum, Pak. Ini merupakan rangka manusia, teman-teman. Dulu. Tahukah kalian apa yang Bapak cari dimaksud dulu ya. rangka itu? Siap, Pak. Iya, Pak. Adalah susunan teratur dari tulang. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari rangka ini? Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai alat Ada, Pak. Ada? Ada. Pak. Oh, perhatikan, kita belajar analisis ya. Video terbaru kami ya. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Masih ingatkah kalian organ gerak manusia terbagi menjadi dua? Tepat sekali. Organ gerak manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu rangka, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan rangka manusia, teman-teman. Tahukah kalian apa yang dimaksud rangka itu? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari rangka ini? Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh kita, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Semakin penasaran ingin tahu tentang rangka? Mari kita pelajari lebih jauh lagi, teman-teman. Teman. Wah. Bagaimana dengan kostumku ini, teman-teman? Saya memakai kostum rangka. Sekarang, mari kita belajar bersama-sama, teman-teman. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang alat gerak aktif pada manusia. Masih ingat kan teman-teman apa alat gerak aktif pada manusia? Tepat sekali. Alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Tahukah kalian apa otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang, sehingga membuat hewan dan manusia seperti kita dapat bergerak. Lalu sebenarnya apa sih fungsi otot ini? Fungsi otot antara lain yang pertama, menggerakkan tulang sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, otot juga menggerakkan organ tubuh seperti jantung, usus, dan juga lambung. Dan yang ketiga, otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, teman-teman. Tahukah kalian, otot manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Lihat gerakanku ini, teman-teman. Nah, kalau kita sedang menggerakkan anggota tubuh kita itu, untuk otot yang panjang memiliki banyak inti sekali ya teman-teman cirinya. Tapi kalian pasti ingat tentu tengah. Otot jantung ini berhenti bekerja, teman-teman. Tentunya kita harus tambah bersyukur. Oh iya teman-teman, kita usahakan. Tahukah kalian apa saja kelainan, gangguan, dan kerusakan yang terjadi pada rangka dan otot manusia itu? Sekarang saatnya kita mempelajari itu, teman-teman.
Sudah menyimaknya? Sudah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Tadi ada ini ya. Jadi macam-macam otot ya tadi diterangkan, tapi penyakitnya belum ini ya. Yang tadi dibahas belum. Kita perhatikan yang ini ya. Ini. Kelompoknya siap? Siap. Siap, Nah, Pak. kelompoknya kita siap ya. Di sini ada ini. Lanjut lagi ke yang tadi. Sini ada 2 pertanyaan, kalian analisis per kelompok, perhatikan ya, perhatikan dua-duanya. Nanti kalian diskusikan per kelompok, dikumpulkannya. Bapak kasih waktu, kalau 5 menit cukup enggak? Enggak, Pak. Cukup tidak 5 menit? Tidak. Berapa 10 menit? menit, Pak. Maunya 10 menit. Pak. Sabar. Menit Di aja, sini Pak. ada sebuah masalah di sini ya. Kamu telah mengetahui kelainan dan gangguan otot dalam tubuhmu. Penting sekali bukan peran otot-otot itu? Penting tidak otot-otot itu? Penting, Pak. Penting, karena tanpa otot kita tidak akan bisa bergerak. Kita punya tulang, punya rangka, tapi kalau itu rangka itu kan sifatnya pasif. Jadi sebagai penopang tubuh kita. Otot yang bergerak. Ya. Nanti di sana kalian bakal tahu, oh ini Pak. Nah, ceritakan apa yang ceritakan. Nah, ceritakan, lakukan agar terhindar dari cedera otot. Yang kalian harus diskusikan adalah agar kalian terhindar dari cedera otot. Coba diskusikan. Jadi Bapak kasih waktu 10 menit. Setelah nanti ada hasil, ada salah satu kelompok, 1 atau 2 kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Bisa? Bisa, Pak. Nah, Bapak kasih waktu dulu. Sambil Bapak ngebimbing kelompok per kelompok ya. Diarahkan supaya hasilnya bagus. Coba. Kelompok 1 siap. Yang kelompok 1 siap. Kelompok 2. Siap. Oh, kelompok 2 Bapak bimbing ya. Oh, kita dilihat dari gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi. Yang Bapak terangkan ada 4 gambar. Kalau cedera otot tangan seperti itu, gimana supaya kita supaya terhindar dari penyakit tadi ya, penyakit yang kena tangan karena olahraga yang berlebihan. Yang selanjutnya, kalau kena kaki seperti yang tadi atrofi, gimana tuh? Terusan untuk yang kaku leher seperti apa supaya kita tetap sehat terhindar dari penyakit tersebut. Yang selanjutnya yang ini, yang tetanus gimana? Kelompok 4, gimana kelompok 4? Bisa? Ya, Pak. So, diskusikan ya bersama teman. Nanti Bapak panggil kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Caliknya di situ aku sih aja. Kalau nyata caliknya. Masih semangat? Semangat, Pak. Masih, Pak. Harus semangat. Karena kita masih di suasana Hari Merdeka. Jadi kita jangan loyo, tetap semangat ya. Ya. Barangkali ada yang terkendala dengan dengan soalnya.
Ada yang terkendala? Habis punya saya, Pak, kata Mama. Pak, soalnya tadi boleh lihat lagi nggak, Pak? Oh, soalnya yang tadi. Nanti dulu ya. Ini, coba. Ada soalnya? Belum, Pak. Ini, yang ini ada. Tampil. Belum. Belum ada, Pak. Beres kelompok 1. Iya, Pak. Untuk kelompok 1 sudah beres? Belum, Pak. Yuk, lanjut dulu. Yang tenang mengerjakan, Bapak. Kalau ada yang belum paham, tinggal tanyakan ke Bapak ya. Kelompok 3 sudah beres belum? Atau masih bingung? Deko Himat beres? Belum, Pak. Sedikit lagi, Kalau Pak. yang sudah beres, kita tampilkan ya. Kita presentasikan di depan kelas. Waktunya tinggal 2 menit lagi untuk mengerjakan tugas kelompok. Udah, sok. Sekarang kita cek per kelompok. Siapa yang mau duluan mempresentasikan hasilnya? Coba, siapa? Kelompok 1 siap? Kayak gak semangat ya, gak semangat? Kenapa gak semangat? Semangat. Itu nggak apa-apa, Pak, kalau salah, Pak, ya. Gak apa-apa. Setelah itu udah biasa ya kalau salah. Kita Itu tinggal, sudah kami kirimkan via WA, Pak. Mohon koreksinya. Apakah sudah benar? oh iya, ini ada hasilnya. Jadi hasilnya untuk kelompok berapa ini teh? 1, 2, 3. Dua, Kelompok Pak. 2. Pekerjaannya hebat ya. Ngisinya kompak. Kelompok 3 Tuh, juga luar sudah, biasa. Pak. Dikirim. Apa? Kelompok 3 hasil kerja saya sama Ita sama Kohimat udah dikirim. Pada kelompok 1, Bu. Nia. Lah. Kelompok Nia 3. gimana sih? Kelompok 1 tiga. bukan Nia. Kelompok Tuh, 1, ya, itu lupa. nih, Ya. Kakak Nia. Kelompok 1. Kan Nia lupa sih. Jadi- Kan tadi kita kelompok 1. Saya Untuk hasil kelompok 2 bagus. Jadi kekompakan kelompoknya luar biasa, nilainya juga bagus. Jadi kita acukan 2 jempol. Ya. Kasih, Pak. Untuk kelompok- Ore. Nah, tepuk tangan, kita beri semangat untuk kelompok 2. Ya. Ya. Untuk kelompok 1 yang tadi cekcokan dengan anggotanya karena kalian tidak kompak,
Karena tidak kompak, tapi nilainya bagus. Tidak kompak, Bapak kasih jempol berapa? Mau berapa jempolnya? 1 aja, Pak. Pengen 2. Maunya 2, Pak. Kalau 2 kayak kelompok 2. 2. Karena kompak, nilainya bagus, jadi 2. Kalau yang ini, Bapak kasih 1. aja. Bapak mah enggak ini cina nilainya ya. Ini nilainya realita. Jadi kita soal kekompakan kelompoknya bagus, nilainya juga pekerjaannya juga bagus, baru dikasih 2 ini. Kalau ini tidak kompak, jadi kasih nilai 1. Untuk kelompok yang berikutnya, kelompok berapa? 3, Pak. 3 dan 4. Kelompok 4 sudah beres? Belum, cina katanya nggak apa-apa lah. Sudah, Pak, sudah dikirim. Sudah, dikirim belum? Sudah, ya. Kalau sudah, Bapak cek. Oh ya, pekerjaannya luar biasa. Kasih tepuk 2 kali. Ya. Kelompok berikutnya sudah ya. Nah, Sudah semua, karena Pak. kita sudah presentasi, sudah mengisi, sudah berdiskusi, pembelajaran sudah sampai. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dapat hari ini, pembelajaran hari ini berguna, bermanfaat buat kehidupan kita nyata ya. Bukan angan-angan ini. Jadi kita punya cita-cita yang tinggi untuk meraih prestasi dengan belajar seperti tadi. Intinya tetap jaga kesehatan, terutama kesehatan tulang dan otot, ya, agar jiwa kita kuat, meraih masa depan yang hebat, yang luar biasa, yang sukses, ya. Jadi kita pahami pelajaran tadi, evaluasi dari Bapak. Nanti Bapak diberi PR ya, PR-nya masalah seputar yang tadi otot ya. Nanti PR-nya di via WA ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran ini? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, terima kasih. Sebelum itu kita nyanyikan lagu ini ya, sebelum ditutup. Biar lebih semangat untuk meraih cita-cita mengisi kemerdekaan kita Indonesia yang ke-77. Tahu lagu Sorak-Sorak Bergembira? Tahu, Pak. Biar lebih semangat yang mars ya, jangan yang melehoi ya. Kita semangat masih tetap di seputaran situasi kemerdekaan. Ya. Bisa? Bisa. Tapi harus lebih semangat. Siap. Kita nyanyi bareng-bareng Sorak-Sorak Bergembira. 1, 2, 3. Sorak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan dulu sekian. Dan Bapak, belum. Berdoa kelewat. Mohon maaf, Bapaknya terlalu serius. Terlalu semangat. Berdoa Pak, kelewat. besok belajar apa? Besok kita belajar apa? bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia. Ya, tapi berhubungan dengan teks yang tadi yang salah bantal. Ini akan lebih seru lagi tentang salah bantal. Kan tadi cuma sekilas. Ini ada ceritanya nanti. Nah, sekarang kita berdoa. Untuk berdoa diberikan kepada yang tadi dapat hadiah buku dan punya jempolnya 2. Siapa? Okta, Okta, silakan berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan menjadikan berkah. Kita Bapak tutup untuk pembelajaran ini
dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Wabarakatuh.